Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10. Guru Dharma. Sin Fasyang Sutra Teratai. Episode 1206. Dengan faktor sukacita dan ikrar penuh belas kasih membabarkan Dharma menakjubkan secara luas. Dengan maha cinta kasih, faktor sukacita, jalinan jodoh yang murni, dan tali kasih yang langgeng, membangkitkan hati senang memberi. Dengan pikiran penuh maha belas kasih, mengkhawatirkan orang-orang menderita dan tidak tega melihatnya. Tathagata menaruh iba, menyelubungi dan melindungi para makhluk, agar semuanya terbebaskan. Orang-orang ini membangkitkan maha bodhicitta dan menggunakan kekuatan ikrar untuk menyelubungi dan melindungi para makhluk. Kita harus dengan bersungguh hati memahami ini. Cinta kasih yang agung, welas asih yang agung, kegembiraan yang agung dan keseimbangan batin yang agung. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. 4 batin tak terhingga. Sebagai praktisi Buddhis, mempraktekkan jalan bodhisattva adalah kita orang-orang seharusnya bersungguh hati memahaminya. Tujuan kita dari belajar ajaran Buddha sebenarnya berada sebuah jalan mulia yang luas dan benar, di mana ini adalah jalan bodhi langsung yang agung. Cinta kasih, welas asih, kegembiraan dan keseimbangan batin. Ini adalah jalan yang sangat lebar. Ini membantu kita untuk dengan aman dari tingkatan makhluk awam hingga menjadi bodhisattva dan mencapai kondisi kebudaan. Ini adalah jalan yang aman untuk kita semua. Maka itu kita harus dengan maha cinta kasih, faktor sukacita, saat cinta kasih yang agung dan kegembiraan datang, juga kita di dalam 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Ada 7 faktor pencerahan. Apakah kalian mengingatnya? Di dalamnya ada yang disebut dengan faktor sukacita. Ada faktor-faktor kebijaksanaan, ketekunan, kegembiraan, dan lain-lain. Seluruhnya ada 7. Ini semua termasuk dalam 37 faktor pendukung menuju pencerahan. 7 faktor pencerahan. Terdapat 1 faktor di dalamnya. Faktor sukacita. Faktor sukacita atau priti sambodhyanga dengan batin yang lurus menyadari dharma sejati. Setelah mendapatkan sukacita, secara terampil dapat tercerahkan sepenuhnya dan berdiam di dalam sukacita dharma yang sejati. Makanya dinamakan faktor sukacita. Dengan hati senang memberi, berbelas kasih pada semua makhluk, itu sebabnya berikrar untuk menggunakan kehidupan sekarang di dalam dunia jahat penuh kekeruhan ini untuk melindungi, menegakkan, dan menyebarluaskan sutra ini. Sukacita. Dari mana datangnya sukacita ini? Dengan batin yang lurus menyadari dharma sejati. Karena kita ingin belajar ajaran Buddha, batin kita harus sangat lurus, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Harus meyakini secara mendalam Buddha Dharma. Kita harus yakin secara mendalam. Keyakinan kita harus lurus. Batin yang lurus adalah ladang pelatihan. Karena kita telah percaya, kita langsung menerima dan memahami ajaran Buddha. Jika demikian, sukacita yaitu dengan batin yang lurus untuk memahami Dharma sejati, bisa memperoleh kegembiraan. Dharma sejati menyerap ke dalam batin kita. Kegembiraan seperti itu dinamakan sukacita dalam Dharma. Dharma menyerap ke dalam batin, sungguh-sungguh menghayati dan menyadari. Sungguh, kegembiraan itu seperti yang kita katakan di dunia. Saya telah memperoleh yang saya inginkan dan dambakan. Kegembiraan itu sepenuhnya berbeda. Dharma yang bersih, murni dan tidak ternoda, membuat kita memahami sepenuhnya. Kegembiraan itu faktor sukacita, sangat sukacita. Oleh karena itu, ini adalah bajik. Kebajikan ini
dharma sejati yang tidak ternoda. Kita telah tersadarkan, oleh itu kita dapat berdiam dalam sukacita dharma yang sejati. Kita menyerap dharma ini ke dalam batin dan tidak akan lupa untuk selamanya. Ketika memikirkannya juga akan sangat sukacita. Kegembiraan ini pasti berbeda dengan kegembiraan yang diperoleh orang pada umumnya. Karena yang kita makhluk awam inginkan dan idamkan sungguh sangat banyak. Setelah mendapatkan satu hal ini, dengan segera hal lain yang kita inginkan akan datang lagi. Kegembiraan yang diperoleh sangat singkat, berlalu dengan sangat cepat. Terutama yang kita peroleh, kemungkinan telah menciptakan karma dan kerisauan yang berlipat ganda. Dan benda yang diperoleh hanya memberi kegembiraan yang singkat. Ini adalah kegembiraan yang diperjuangkan dan diperoleh oleh makhluk awam. Bagaimana jika sukacita dalam dharma? Itu adalah meyakini, menerima dan mengamalkan. Dharma ajaran Sang Buddha dipercaya, dengan batin yang lurus menerima, mempraktekkan dalam tindakan nyata. Sudah menyadari, sukacita seperti ini, setelah mendapatkan selamanya tidak akan hilang, karena prinsip kebenaran selamanya berdiam dalam hati orang. Sukacita seperti ini, sukacita dari berdiam dalam dharma yang sejati. Oleh karena itu, dinamakan faktor sukacita, yaitu adalah sukacita dalam bersumbangsi, rela memberi. Hati seperti itu adalah tanpa pamrih. Bersumbangsi karena menaruh iba kepada para makhluk. Jika kita bisa mendapatkan dharma, kita akan semakin rela melakukan, mendapatkan sukacita dalam bersumbangsi. Itu adalah karena menaruh iba kepada para makhluk. Kita bersedia untuk bersumbangsi. Jadi, Bodhisattva rela hingga kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Bolak-balik di dunia, Sang Buddha juga dengan kendaraan dharma demikian datang ke dunia. Dunia adalah dunia jahat penuh kekeruhan. Dunia adalah dunia yang harus mampu menahan penderitaan. Namun para Buddha dan Bodhisattva rela bolak-balik datang ke dunia. Selain untuk menolong dan menyelamatkan para makhluk, misi lainnya adalah untuk melindungi, menegakkan dan menyebarluaskan sutra ini. Sutra ini adalah sutra apa? Itu adalah sutra teratai yang menakjubkan. Sutra teratai yang menakjubkan adalah jalan untuk mencapai kebudaan. Oleh karenanya, ini adalah yang semua orang harus sangat bersungguh hati dalam sutra ini. Walaupun Anda hanya dalam satu kata satu bait syair, begitu timbul rasa sukacita untuk menerima dan menegakkan di dalam hati benih ini. Dengan sendirinya kita perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan, benih akan bisa masuk ke hati, sangat subur dan mendalam. Itu adalah dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Sang Buddha selalu mengharapkan kita mau baik-baik melindungi dan menegakkan sutra ini, menyebarluaskan sutra ini. Ini adalah harus dengan sangat bersukacita. Seperti kemarin, sekelompok bodhisattva dari Kaohsiung seperti itu kembali. Mereka berasal dari depo daur ulang Wujia. Depo daur ulang ini berada di Wujia. Terdengar seperti Wujia seperti berada di pedesaan. Ternyata tidak. Tempatnya berada di daerah perkotaan yang sangat makmur. Ada sekali saya ke sana. Kebetulan searah. Mereka berkata, "Master, lingkungan di depo daur ulang Wujia ini dikelola dengan sangat baik." Tuan Chang membangkitkan tekad. Seluruh keluarga mereka membangkitkan tekad luhur. Dengan menyumbangkan tanah ini kepada Ceci, mereka berkata, "Master, apakah mau pergi melihat-lihat?" Saya bertanya, "Seberapa jauh dari sini?" Mobil berbelok di tikungan, maka sudah sampai.
mobil berbelok saja. Di sana, ternyata itu adalah sebuah kota yang sangat makmur. Adalah lahan pertokoan. Terlebih pertokoan itu sangat luas. Jika lahan tersebut dipergunakan sebagai toko, akan bernilai sangat tinggi. Dapat dibangun sangat banyak toko. Tetapi Tuan Chang sekeluarga semuanya sangat mendukung. Mereka berkata, menghasilkan uang hanya untuk selama hidup yang singkat ini. Tidak peduli berapa banyak generasi juga hanya sementara. Pelestarian lingkungan adalah untuk selama-lamanya. Menginspirasi semua orang untuk merawat bumi, merawat dan menghargai kehidupan, agar lebih banyak orang dapat mengerti. Justru harus berada di daerah perkotaan. Di tempat yang ramai, ini akan membuat orang memahami daur ulang. Seperti ini lebih menarik orang. Tempat baru dapat tercukupi. Mereka menjadikan lahan pertokoan tersebut disumbangkan untuk posko daur ulang. Saya pergi melihat dan benar saja, jalan itu adalah di tengah kota. Sangat luas dan banyak orang. Walaupun panjangnya hanya beberapa meter, tetapi sangat banyak orang. Tempat itu sangatlah lebar. Jadi, saat saya masuk ke dalam sudah dapat melihat mereka. Wah, banyak sekali orangnya. Semua melihat master datang. Juga ada mezanin, loteng tengah antara lantai dan langit-langit. Dan ada segerombolan orang muncul dan berdiri. Begitu mengambang, semua orang lalu berdiri. Ternyata ada begitu banyak orang. Mereka mulai meminta master untuk mengatakan beberapa patah kata. Saya pun berdiri dan bersiap untuk berbicara. Dan mulai banyak orang datang mendekat. Saat itu seperti orang-orang mengelilingi kami di jalan. Sangat banyak orang yang ada di dalam. Orang di pinggir jalan juga banyak. Berbicara kepada semua orang di tempat itu. Sepertinya adalah hal yang tidak pernah saya alami. Seperti sedang menjajakan jualan di jalan. Benar-benar memunculkan perasaan yang tidak biasa. Saya berkata, tempat ini sangat tinggi nilainya. Kalau dipakai untuk tempat daur ulang, apa tidak sayang? Saya berkata begitu. Mereka pun menjawab, Master, bumi ini adalah harta yang paling berharga. Kita sangat bersyukur kepada Master karena sudah membuat ladang pelatihan daur ulang ini. Sangat mudah untuk memasuki ladang pelatihan ini. Lihatlah, semua orang bekerja dengan gembira. Mereka dengan hati bersyukur, bergembira. Saya pun bertanya kepada semua orang, apakah kalian semua bekerja dengan senang? Kita sangat senang. Terima kasih, Master. Semua orang tersenyum, bergembira dan sangat nyaman. Kemarin sekelompok orang pulang ke geria dan banyak bodhisatwa tua di antaranya. Mereka bersukacita dan berbagi pengalaman. Dan saya duduk sambil mendengarkan kisah satu persatu. Di antaranya adalah Nyonya Li Baihe. Usianya sudah hampir 80 tahun. Seorang nenek yang umurnya hampir 80 tahun. Dia berkata kepada saya, Master, maaf saya buta huruf. Saat menyalin sutra tulisan saya tidak bagus. Sebenarnya Tuan Chang sudah membawa sutra ini di hadapan saya. Saya sedang membukanya dan merasa siapa yang menulis ini. Ditulis dengan sangat bagus, hingga sampai bodhisatwa lansia ini berbagi kesan tentang mengikuti daur ulang. Setelah itu dia berjalan ke depan Master dan berkata kepada saya, Maaf Master, saya buta huruf. Dulu saya tidak bersekolah, sehingga tulisan saya tidak bagus. Tetapi kata Master harus menyalin sutra. Maka saya pun demikian menyalinnya. Dia menyalin seluruh sutra teratai. Setiap kata, setiap goresan ditulis dengan sangat rapi. Tiada satu kata pun yang salah. Seluruh gulungan sutra teratai disalin olehnya. Dia demikian menyalin sutra. Usianya sudah hampir 80 tahun. Dia juga berkata kepada saya,
Dulu juga ada yang menyalin satu sutra, Sutra Siti Garba. Oh, rupanya kamu sudah pernah menyalin Sutra Siti Garba. Sudah pernah latihan, sehingga tulisan kamu bisa demikian indah, sangat sukacita. Ini adalah bodhisattva lansia. Lihatnya, sudah berusia demikian lanjut. Tidak mengenal tulisan, tetapi belajar menulis, menyalin sutra. Juga masih ada. Kedua telapak tangan melakukan daur ulang. Sudah melakukan selama 20 tahun lebih. Sekarang dia ada mengemban tugas sebagai penanggung jawab sebuah depo pelestarian lingkungan. Siang hari dia yang bertanggung jawab. Seorang bodhisattva lansia lainnya sangat hemat. Ekonomi keluarganya sangat lancar. Anaknya sangat patuh dan sangat sukses. Demikian yang disampaikan Tuan Chang kepada saya. Suaminya sangat mendukungnya. Dia sudah melakukan daur ulang selama 20 tahun lebih. Dia duduk di sebuah kursi rotan. Kursi rotan ini sudah beberapa dekade. Namun sejak dari mulai melakukan daur ulang, selalu duduk di kursi ini. Kursi rotan ini sudah putus-putus. Dia menempelnya dengan kain. Dengan kain menempel kursi rotan. Di dekat sini koyak sebuah lubang. Dia akan menambalnya dengan kain. Menambal sampai ketika kursi rotan itu difoto, Tuan Chang memperlihatkan kepada saya. Kursi rotan ini adalah kepunyaan bodhisattva lansia ini. Namun dari sejak pertama dia melakukan daur ulang, dia sudah memiliki pengharapan di masa yang akan datang. Depo pelestarian lingkungan kita ini, jika akan direnovasi atau dibangun kembali, dia akan bersumbangsi. Demikianlah, dia sudah menabung 1 juta lebih. Selama 20 tahun lebih, satu persatu sedikit demi sedikit ditabungnya. Bukan meminta sejumlah uang bernilai besar kepada anaknya. Tetapi dengan uang recehnya, dihemat dan dikumpulkan terus-menerus. Jadi ini bukan tidak bisa dilakukan. Tidak, saya buta huruf. Saya tidak bisa menyalin. Saya tidak bisa menulis. Sebetulnya jika ada niat, pada masa sekarang ini juga tidak perlu menyalin. Anda mendengar, menyerap ke dalam hati, menyimpan ke dalam hati. Mengerti akan prinsip kebenaran, kita menggunakan hati yang lurus untuk meyakininya. Dengan hati yang lurus memahaminya, menggunakan hati yang demikian. Secara alami, prinsip kebenaran akan masuk ke dalam hati, memberitahu kepada semua orang. Ini juga adalah sebuah pahala kebajikan. Oleh karena itu, dengan maha cinta kasih, faktor sukacita. Jalinan jodoh ini, jalinan jodoh yang murni. Bersumbangsi tanpa pamrih. Menyayangi bumi ini dengan tanpa syarat. Bersumbangsi tanpa syarat. Untuk mencapai selamanya dapat melindungi bumi ini. Untuk menyempurnakan ladang pelatihan ini, dapat menyadarkan orang untuk memasuki ladang pelatihan ini. Mulai dari melakukan pelestarian lingkungan, juga sudah calon komite. Telah mengikuti pelatihan. Rupanya sekelompok besar orang ini masuk melalui pintu Dharma pelestarian lingkungan. Di antaranya adalah Komisaris Kehormatan Ceci. Ada juga komite wanita dan komite pria yang telah dilantik. Sekelompok besar. Ini adalah dengan maha cinta kasih, faktor sukacita, jalinan jodoh yang murni dan tali kasih yang langgeng, membangkitkan hati senang memberi. Bicara tentang mencari uang, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, selanjutnya sudah tidak tahu lagi. Tapi jika berdana kepada Ceci untuk dijadikan ladang pelatihan, melakukan pelestarian lingkungan dengan merenovasinya, kelak akan menjadi tempat belajar. Juga bisa melakukan pelestarian lingkungan. Juga bisa sebagai tempat para bodhisattva berkumpul di sana. Lihat, tali kasih yang langgeng dan cinta kasih universal ini.
Inilah hati senang memberi. Jadi bagaimana dengan hati penuh maha belas kasih? Ini adalah mengkhawatirkan orang-orang menderita dan membangkitkan rasa empati. Dengan maha cinta kasih, faktor sukacita, jalinan jodoh yang murni dan tali kasih yang langgeng, membangkitkan hati senang memberi. Dengan pikiran penuh maha belas kasih, mengkhawatirkan orang-orang yang menderita dan tidak tega melihatnya. Tathagata menaruh iba, menyelubungi dan melindungi para makhluk, agar semuanya terbebaskan. Orang-orang ini membangkitkan maha bodhicitta dan menggunakan kekuatan ikrar untuk menyelubungi dan melindungi para makhluk. Hidup ini penuh penderitaan, sehingga Tathagata menaruh iba, menyelubungi dan melindungi para makhluk, agar semuanya terbebaskan. Buddha datang ke dunia karena satu tujuan utama, yakni untuk menyadarkan semua makhluk, agar setiap orang dapat memahami kebenaran sejati ini, memahami jalan ini. Setelah memahami kebenaran sejati, dapat menapaki di atas jalan ini, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah tujuan Buddha datang ke dunia. Semua Buddha dan Bodhisattva datang dan pergi dengan mengendarai perahu welas asih. Jadi, orang-orang ini membangkitkan maha bodhicitta. Orang yang demikian membangkitkan maha bodhicitta, hati yang maha pencerahan, ini adalah harus mulai menggunakan kekuatan ikrar untuk menyelubungi dan melindungi para makhluk. Harus memiliki ikrar. Dengan memiliki ikrar, akan memiliki kekuatan. Dengan adanya ikrar, maka akan menggunakan ikrar untuk menyelubungi dan melindungi para makhluk, untuk melindungi dan menegakkan, untuk melindungi tekad para makhluk. Juga bersedia dengan hati senang memberi kepada para makhluk. Jadi pemberian seperti ini. Bersumbangsi dengan berbagai macam persembahan, memberi persembahan adalah bersumbangsi, tentu saja. Ladang persembahan yang agung. Harus ada orang yang datang mendengar sutra. Ada orang datang untuk meminta penjelasan dharma dan sebagainya. Maka ladang pelatihan ini perlu megah, sehingga harus didekorasi. Perlu banyak dekorasi, seperti depo pelestarian lingkungan. Kita harus bagaimana untuk merenovasinya. Merenovasinya agar dapat dimanfaatkan lebih banyak. Juga bisa membabarkan dharma untuk tempat pelatihan. Juga bisa dijadikan kelas komunikasi dan untuk melakukan daur ulang. Sangat banyak manfaatnya. Ladang pelatihan yang agung, sama seperti lahan itu, bisa membuat berbagai macam persembahan. Banyak manfaatnya, tentu saja dalam sutra. Pada zaman adanya Buddha, apa yang dibabarkan oleh Buddha? Memberikan berbagai persembahan pada gulungan sutra. Memberi persembahan sutra ini, prinsip kebenarannya harus diterapkan. Memberikan berbagai persembahan pada gulungan sutra, berupa bunga, dupa, keyura, dupa bubuk, dupa salep, dupa bakar, tirai sutra, panji dan bendera, pakaian, musik dan beranjali dengan hormat. Sutra Teratai bab 10. Guru Dharma. Ini semua disebut pemberian persembahan. Bersumbangsi dengan sepenuh hati. Orang-orang ini seharusnya diberikan penghormatan oleh semua dunia. Seharusnya diberikan persembahan sebagaimana persembahan kepada Tathagata. Sutra Teratai bab 10, Guru Dharma. Seperti orang demikian, layak dihormati orang lain. Rela bersumbangsi tanpa pamrih. Rela bersumbangsi. Orang seperti ini juga paham akan nilai kebenaran, serta bisa berbagi ke semua orang juga, dan bisa menjadi contoh juga, memberi contoh dengan tindakan, membawa orang-orang berjalan di jalan ini.
Orang seperti begini benaran bisa dihormati oleh semua orang dan diberi persembahan. Seharusnya diberikan persembahan sebagaimana persembahan kepada Tathagata. Bertemu dengan orang seperti begini, bagaikan bertemu dengan Sang Buddha. Demi para makhluk, bersumbangsi dengan hati Buddha. Orang yang patut kita hormati. Naskah sutra berikutnya kembali mengatakan, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini adalah para bodhisattva agung yang telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Karena mereka iba kepada para makhluk, mereka berikrar untuk terlahir di sini, membabarkan sutra teratai secara luas dan terperinci. Sutra teratai bab 10, Guru Dharma. Bagian naskah sutra ini menjelaskan bahwa bodhisattva demi menyempurnakan pencerahan dan berpegang pada ikrar yang dibangkitkannya dahulu. Berapa lama? Sangat lama. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, mereka sudah membangkitkan tekad yang demikian demi menyempurnakan pencerahan, berpegang pada ikrar untuk menyebar luaskan sutra. Ini menjelaskan kalau para bodhisattva yang ingin menyempurnakan kebodian, mereka berpegang pada ikrar untuk menyebar luaskan sutra ini. Kemudian, bodhisattva dapat diterjemahkan sebagai para makhluk dengan maha bodhicitta. Sedangkan terjemahan barunya adalah para makhluk yang maha sadar adalah orang-orang yang bertekad besar untuk mencari jalan kebenaran. Bodhi adalah jalan untuk menuju pencerahan. Untuk menyempurnakan jalan menuju pencerahan, kita harus menyebarluaskan sutra ini dengan kekuatan ikrar dari masa lampau. Kemudian bodhisattva, apa yang dimaksud dengan bodhisattva? Diterjemahkan sebagai para makhluk dengan maha bodhicitta. Apa yang dimaksud dengan bodhisattva? Orang yang memiliki ikrar agung dan berjalan di atas jalan bodhi. Semuanya dapat disebut bodhisattva. Mereka juga adalah para makhluk dengan tekad luhur, makhluk dengan pencerahan agung, makhluk dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi kita sering mengaitkannya dengan makhluk hidup kesadaran tinggi. Mereka adalah bodhisattva. Ini dikarenakan mereka mencari jalan kebenaran. Orang yang mencari jalan dengan ikrar agung, merekalah yang disebut bodhisattva agung. Engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini adalah para bodhisattva agung. Mereka memiliki keyakinan dan pemahaman besar pada sutra teratai. Jadi, dapat diketahui kalau orang-orang ini seharusnya adalah para bodhisattva agung. Kita hendaknya memahami, orang-orang yang demikian bersedia menegakkan sutra dan bersedia membaca dan melafalkan sutra. Mereka menegakkan, membaca, melafalkan, menyelin sutra. Ini disebut menyebarkan dharma dari sutra. Orang-orang ini disebut bodhisattva. Mereka memiliki keyakinan dan pemahaman besar pada sutra teratai. Mereka mempercayainya dan ingin memahaminya lebih lanjut. Tentu saja, dengan memahami sampai tuntas sutra teratai, tidaklah mudah. Bodhisattva kita yang kembali dan mulai mengumpulkan dan mengkompilasi sutra. Mereka memulainya dari bab pendahuluan. Saat saya melihat mereka, saya bertanya kepada mereka, apakah ada kesulitan? Karena saya tahu ini sangatlah sulit. Karena bab pendahuluan sangat sulit. Sangat sulit. Harus mendeskripsikan banyak hal yang tak berwujud yang ada di dunia. Semua yang tidak berwujud ini adalah prinsip kebenaran. Harus dibahas hingga terwujud. Penjelasan itu sangatlah luas. Lalu, yang berwujud harus bertransformasi menjadi tidak berwujud. Prinsip kebenaran sebenarnya tanpa karakteristik dan tanpa wujud. Mereka sangatlah luas. Dharma darinya adalah tak berbatas. Sesungguhnya, bagaimana kita dapat memulai menarik untaian dharma ini ke dalam kerangka ini? Sangatlah sulit. Jadi, bab pendahuluan adalah untuk menyamakan pemahaman semua orang dalam satu garis besar
barulah mulai lanjut menjelaskan. Jadi bab pendahuluan sangatlah sulit. Jadi kalau dikatakan sutra teratai dalam situasi sulit ini, saat mau memulainya, harus terlebih dahulu memiliki keyakinan. Tidak hanya harus memiliki keyakinan, tetapi juga harus memahami dan menghayatinya dengan sungguh hati. Mampu memahami dan menghayati jalan agung, baru bisa membangkitkan tekad tiada tara. Inilah permulaan saat mau memasuki sutra teratai. Harus bersungguh hati dalam memahami dan menghayatinya. Orang yang demikian seharusnya adalah para bodhisattva agung yang memiliki kesabaran dan kerelaan untuk memahami dan menghayati. Jika dapat menghayatinya, benar-benar adalah seorang bodhisattva besar, membutuhkan kesabaran untuk menyusunnya dalam pemahaman. Diri sendiri harus bersabar untuk bisa mengerti maksudnya. Maka orang lain barulah bisa mengerti juga. Jika saat menyusun pemahaman tersebut, diri kita tidak mengerti, maka orang lain pun tidak akan mengerti. Maka tidak akan mungkin mewariskannya. Jadi menyusun sutra harus menggunakan usaha yang besar. Kita juga harus mengagumi dan menghormati mereka. Usaha yang dilakukan orang-orang yang menyusun sutra sungguhlah tidak mudah. Telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Karena mereka iba kepada para makhluk. Mereka berikrar untuk terlahir di sini. Mereka telah merealisasikan Anuttara Samya Sambodhi. Dikarenakan mereka iba kepada para makhluk, makanya lahir di alam manusia. Kalau kita mampu memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara, maka dengan sendirinya kita akan bisa mendalami Sutra Pitaka, bisa memperoleh kebijaksanaan sedalam lautan. Kalau kita bisa memahami prinsip kebenaran dengan menyeluruh, kita akan mampu memimpin orang banyak. Ini yang akan terjadi bila pencerahan agung telah terbuka dan bersatu padu dengan semesta alam, mencapai pencerahan sempurna. Ini adalah Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu tiada tara, menyeluruh, pencerahan sempurna. Demi sutra, orang-orang ini begitu bersungguh hati dalam menerima dan menegakkannya, dalam menyalin dan menjelaskannya. Mereka menggunakan waktu yang panjang untuk menghimpunnya, agar bisa menjadi lebih sederhana. Sehingga ketika orang melihat dan mendengarnya, mereka akan bisa memahami. Ini bukanlah hal yang mudah. Jadi mereka harus sangat bersungguh hati. Mengapa? Karena merasa iba kepada para makhluk, mereka berikrar untuk terlahir di sini. Karena penderitaan para makhluk, dikarenakan mereka tidak memahami prinsip kebenaran, sehingga kerisauan dan kekotoran batin terus berulang. Kekuatan karma semakin jalin semakin erat. Dengan karma yang berat, rintangan dan penderitaan akan menjadi berat pula. Sehingga Buddha dan semua bodhisattva datang ke dunia adalah untuk mengajari para makhluk. Inilah yang dinamakan iba, karena merasa iba kepada para makhluk, sehingga mereka berikrar untuk terlahir di sini. Mereka berkenan untuk datang dan bersumbangsi. Inilah bodhisattva yang sudah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Semua Buddha dan bodhisattva Dharmakaya sudah mencapai pencerahan sempurna. Namun mereka masih berkenan kembali ke dunia saha, hanya demi menggunakan berbagai dharma untuk membantu para makhluk memahami prinsip kebenaran. Inilah dikarenakan merasa iba kepada para makhluk, makanya lahir di alam manusia. Mereka terlahir di alam manusia karena sebab ini. Jadi, membabarkan sutra teratai secara luas dan terperinci, membabarkan secara sangat luas dan menjelaskan secara terperinci, untuk menyebarkan ajaran sejati dari kendaraan tunggal secara universal. Inilah sutra teratai.
Karena demikian, para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia ini. Ada karena demi membabarkan secara sangat luas dan menjelaskan secara terperinci. Adalah membabarkan secara luas kepada semua orang. Menebarkan agar semua orang bisa memahaminya. Tidak ada yang tidak diketahui. Tidak ada tempat yang tidak terkelilingi. Ada prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Manusia bukan hanya bisa mengatakannya, tapi bisa melakukan sampai kondisi demikian. Karena apa yang diajarkan oleh sutra ini kepada kita adalah 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya, banyak kegiatan. Meskipun dikatakan 6 paramita, sebenarnya kalau dipisahkan adalah puluhan ribu praktek. Kita bisa mempraktekkan dalam tindakan nyata. Dimanapun ada ruang kosong, dimanapun waktunya, dimanapun dunia manusia, Dharma ini bisa secara luas bermanfaat bagi para makhluk. Oleh karena demikian, membabarkan secara sangat luas dan menjelaskan secara terperinci. Makhluk yang berbeda, kapasitas kemampuan yang berbeda. Demi mereka, dengan sabar menjelaskannya secara terpisah. Menjelaskan untuk menyebarkan ajaran sejati dari kendaraan tunggal secara universal. Ajaran sejati dari kendaraan tunggal secara universal. Inilah Sutra Teratai. Ini merupakan ajaran sejati, yakni Sutra Teratai. Sekarang sutra ini. Orang-orang ini pernah melayani para Buddha selama banyak kalpa. Sekarang dengan ikrar penuh belas kasih lahir di alam manusia. Secara benar mempraktekkan 6 jenis yang dapat membuat orang mendengarkan perkataan mereka dan memahaminya. Praktek mereka menimbulkan kesan. Demikianlah cara mereka membabarkan sutra ini secara luas. Membuat orang-orang, dikarenakan mereka secara benar mempraktekkan 6 jenis itu, tahu kalau sutra ini lebih unggul daripada sutra-sutra lainnya. Inilah membabarkan sutra ini secara terperinci. Sutra tersebut sebenarnya orang-orang ini pada dahulu kala selama kalpa sebanyak butiran debu telah memberi persembahan kepada Buddha, melatih diri di ladang pelatihan Sang Buddha, dan pernah mendengarkan ajaran Buddha. Mereka pernah menjalankan perjalanan ini. Maka sekarang dengan ikrar penuh belas kasih lahir di alam manusia. Tidak tega para makhluk menderita, maka ini adalah ikrarnya. Kembali ke alam manusia, Bodhisattva ini rela bersumbangsi. Mereka benar-benar menjalankan, secara benar mempraktekkan 6 jenis. Mempraktekkan 6 jenis perbuatan benar adalah mempraktekkan 6 paramita. Praktek yang benar adalah praktek puluhan ribu. Sangat banyak. Orang yang dapat terjun ke masyarakat dan bersumbangsi disebut praktek yang benar. Dapat membimbing para makhluk masuk ke pintu kebudayaan, melakukan praktek yang benar. Ini semuanya disebut praktek yang benar. 6 jenis adalah 6 paramita. Berdana, sila, sabar, giat semangat, samadhi, dan kebijaksanaan. 6 jenis metode ini berkembang menjadi puluhan ribu. Jadi, dapat membuat orang mendengarkan perkataan mereka dan memahaminya. Ada begitu banyak tindakan, di mana yang dapat kita gunakan untuk melatih diri, bukan hanya untuk membiarkan orang lain mendengarkan, tetapi juga memberi mereka contoh untuk mereka lihat. Juga memberi mereka dapat merasakan dan mengalaminya. Perasaan menerima kasih sayang dan rasa syukur. Semua contoh tersebut adalah hal-hal yang dapat kita capai dalam kehidupan ini. Jadi, dapat membuat orang mendengarkan perkataan mereka dan memahaminya. Kita melakukan ini agar dapat dilihat oleh yang lainnya. Melalui tindakan inilah kita dapat membantu orang. Praktek mereka menimbulkan kesan. Demikianlah cara mereka membabarkan sutra ini secara luas. Karena bertindak dengan cara ini, memungkinkan orang lain untuk melihat mereka.
memungkinkan orang lain untuk turut merasakannya. Oleh karena itu, inilah cara untuk membabarkan Dharma. Tidak harus dengan cara mengatakan, "Kemarilah, saya akan membacakan sutra untuk Anda." Kita tidak perlu melakukan itu. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Jalan Dharma ini adalah sebuah jalan. Dengan bersungguh-sungguh berjalan untuk dilihat orang lain, kita benar-benar membuka jalan ini. Sehingga dikatakan, membuat orang-orang dikarenakan mereka secara benar mempraktekkan 6 jenis itu. Bila dibandingkan dengan yang lainnya, sutra ini dibandingkan dengan sutra lainnya, banyak keistimewaannya. Sutra lain hanya mengatakan 1 bagian, 2 bagian, membabarkan Dharma sesuai kapasitas orang. Dan pula sutra ini membabarkannya mencakup langit dan meliputi bumi. Benar-benar sangat luas. Sutra teratai, pantas pada awal akan disusun, sepertinya terpencar-pencar, sangat meluas, karena dia sangat luas, mencakup langit dan meliputi bumi. Maka sangat luas, sehingga dibandingkan dengan sutra lain, sutra ini sangat istimewa. Sutra teratai ini, karena bisa membuat orang mencapai kebudaan, sutra teratai yang menghantarkan pada kebudaan ini adalah membabarkan sutra ini secara terperinci. Sutra ini tidak sama dengan sutra yang lain, sehingga dikatakan secara benar mempraktekkan 6 paramita. Hendak lebih jelas lagi, ini adalah meleburkan urusan dengan prinsip kebenaran. Disebut secara benar mempraktekkan 6 paramita. Adalah urusan. Kita harus mempraktekkan hingga puluhan ribu kali untuk mengikuti apa yang diperlukan di dunia. Puluhan ribu prakteknya. Ada 6 cara, yaitu berdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, kebijaksanaan. Inilah prinsip kebenaran. Bila masalah dan orang, penderitaan di dunia sangat banyak. Ada penderitaan batin, ada penderitaan lingkungan, ada penderitaan materi, ada penderitaan bencana alam, ada penderitaan bencana manusia, ada banyak penderitaan. Kamu harus mengikuti penderitaan, masalah dan orang yang terjadi pada para makhluk, maka urusan dengan prinsip kebenaran adalah sempurna. Inilah secara benar mempraktekkan 6 paramita. Secara benar mempraktekkan 6 paramita, meleburkan urusan dengan prinsip kebenaran. Dalam menangani urusan tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran. Dalam prinsip kebenaran tidak terpisah dari urusan. Dalam praktek diri atau membimbing orang lain, urusan dan prinsip kebenaran berpadu sempurna, dapat mengamati batin tanpa rintangan dan perubahan menjadi lebih baik muncul di hadapan. Inilah yang dinamakan secara benar mempraktekkan 6 paramita. Sehingga dalam menangani urusan tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran. Kita berbuat setiap urusan tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran, tidak berhambatan dengan prinsip kebenaran. Dalam prinsip kebenaran tidak terpisah dari urusan. Kita lagi mengatakan prinsip kebenaran. Dengan urusan sama sekali tidak terpisahkan. Inilah menakjubkannya. Sutra teratai. Menakjubkan pada tempat ini. Urusan dan prinsip kebenaran selamanya saling melebur. Dalam praktek diri atau membimbing orang lain, urusan dan prinsip kebenaran berpadu sempurna. Kita sendiri dapat melakukan tindakan praktek nyata. Kita juga bisa pergi membantu orang. Ini semua berpadu. Urusan dan prinsip kebenaran berpadu sempurna, sehingga kita dapat mengamati batin tanpa rintangan. Mengingat kembali diri sendiri. Kenapa kita berbuat demikian? Yang benar-benar batin kita sebersih niat terbangkitkan, mulai demikian menjalaninya. Tanpa rintangan adalah demikian. Hal yang benar lakukan saja. Inilah dapat mengamati batin tanpa rintangan.
Perubahan menjadi lebih baik muncul di hadapan. Banyak kesulitan di masa lalu, walaupun banyak rintangan. Tetapi mempertahankan sebersih niat pikiran masih sama juga melalui berlapis-lapis rintangan. Dengan demikian, perubahan menjadi lebih baik muncul di hadapan. Urusan yang berhasil terpampang di depan. Bukankah demikian? Lakukan saja hal yang baik, lakukan saja. Bisa terbukti di hadapan kita. Inilah yang dinamakan secara benar mempraktekkan 6 paramita. Inilah secara benar mempraktekkan 6 paramita. Bodhisattva sekalian, bersungguh hati, mendengar dharma harus demikian memahaminya. Urusan dengan prinsip kebenaran adalah berpadu. Sutra teratai menakjubkannya di sini. Mencakup di antara langit dan meliputi bumi, waktu, ruang, antara sesama, semuanya mencakup dalam prinsip ini. Prinsip ini semuanya mencakup waktu, ruang, dan orang di dunia. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.